lagi kita belajar bahasa dan sastra Arab. Kali ini kita akan belajar tentang al-mahfudhat. Apa itu al-mahfudhat? Yuk kita simak bareng-bareng. Nah, al-mahfudhat. Al-mahfudhat itu dalam artian di sini ada dua arti, yaitu yang pertama secara bahasa al-mahfudhat itu dalam kamus bahasa Arab berasal dari kata hafidhu yahfadhu hifdhan yang secara lughawi berarti menjaga atau sesuatu yang terjaga. Kemudian dalam arti lain dapat diartikan dengan sesuatu yang dihafal. Nah, secara bahasa menurut tim Turos Pustaka, mahfudhat memiliki arti kalimat-kalimat yang dihafal. Kemudian untuk secara istilah, al-mahfudhat itu rangkaian bijak peribahasa Arab yang berasal dari hasil karya tokoh terkemuka dan profesi yang berbeda-beda, seperti kaum bijak, penyair, mereka yang ahli dalam hikmah, mereka para sahabat Nabi, para ahli agama, dan juga para sufi. Mahfudhat juga merupakan salah satu pelajaran yang dalam pengajarannya menggunakan bahasa Arab. Muatannya berisi hikmah-hikmah, pelajaran hidup, nasihat dalam bentuk peribahasa yang menggunakan bahasa Arab. Kemudian selanjutnya, al-mahfudhat itu terbagi atas dua macam. Yang pertama, macam al-mahfudhat yang berdasarkan jenisnya. Jenisnya ini ada dua juga, yaitu masal dan hikmah. Masal yaitu merupakan perkataan yang berasal dari orang Arab, bahasanya ringkas, lahir dari fenomena atau suatu kejadian yang muatannya memiliki nilai estetik yang tinggi, dan kemudian diartikan atau dengan bahasa lain diserupakan, dijadikanlah masal. Kemudian ada yang hikmah, yaitu perkataan orang Arab yang memiliki kemampuan intelektual tinggi, bahasanya ringkas, dan memiliki nilai estetik yang tinggi. Kemudian macam al-mahfudhat yang kedua, ini macam mahfudhat yang berdasarkan tema. Ada 5 macam. Yang pertama motivasi, kemudian pertemanan atau pergaulan, kemudian ada waktu, ilmu, dan akhlak serta adab. Nah, selanjutnya akan dijelaskan tentang macam-macam al-mahfudhat berdasarkan tema. Untuk yang pertama tentang motivasi. Nah, al-mahfudhat tentang motivasi yang pertama akan ibu bacakan. Man saro 'alad darbi washolah. Barang siapa berjalan pada jalannya, sampailah ia kepada tujuannya. Ini bisa untuk dipedomani, bagus. Kemudian yang kedua, wa mal ladzatu illa ba'da ta'ab. Tidak ada kenikmatan kecuali setelah kepayahan. Ini betul sekali. Enggak akan kamu merasakan kenyang kecuali kamu merasa lapar dulu. Nah, kemudian yang ketiga, mayyasru yahsud. Barang siapa menanam pasti akan memetik atau mengetam. Ini sudah pasti. Terus yang keempat, ijhad wala taksal wala taku ghafilan fanada matul hukbah lima yatakasal. Ini berartikan ijhad wala taksal, bersungguh-sungguhlah dan janganlah bermalas-malasan, wala taku ghafilan, dan jangan pula kau lengah. Fanada matul hukbah, karena penyesalan itu lima yatakasal, bagi orang-orang yang bermalas-malas. Nah, untuk yang terakhir yang dalam tema motivasi ini ibu yakin mahfudhat ini jadi mahfudhat paling terkenal, terpopuler, terfamous dalam abad ini. Man jada wajada, barang siapa bersungguh-sungguh pasti dapatlah ia. Ini harus diperhatikan, harus jadi pedoman, benar-benar pedoman, bisa jadi moto hidup juga ya. Kemudian al-mahfudhat yang kedua yaitu tentang tema pergaulan atau pertemanan. Bisa kita lihat satu-satu. Man qala sidquhu qala sadiquhu. Barang siapa sedikit kejujurannya, maka sedikit pula temannya. Nah, ada lagi, man adubah lisanuhu kasura ikhwanuhu. Barang siapa manis tutur katanya, banyaklah temannya. Yang tidak suka menyakiti temannya dengan lisannya pasti banyak temannya, begitu. Kemudian yang ketiga, yang ini, mawaddatus shadiqi tadharu waqtad diqi. Kecintaan atau ketulusan teman itu akan tampak pada waktu kesempitan. Jadi kalau teman-teman yang benar-benar mencintai kamu atau peduli pada kamu, itu teman-temanmu yang datang pada waktu kamu kesulitan, mau menolong kamu gitu. Itu benar-benar teman, jagalah dia ya. Kemudian yang keempat,
Man kasura ihsanuhu kasura ikhwanuhu. Barang siapa banyak perbuatan baiknya, maka temannya juga akan banyak. Yang terakhir, khairul ashabi mayaduluka alal khair. Sebaik-baik teman itu adalah teman yang ngajakin kamu menuju kebaikan. Nah, ini harus diperhatikan juga. Jangan pernah tahankan teman yang mengajak yang tidak baik. Yuk kita bolos sekolah aja, buat apa sih capek-capek sekolah. Nah, itu jangan dipertahankan, tinggal aja teman yang kayak gitu. Kemudian mafudat yang ketiga yang tentang waktu. Nah, ibu bacakan satu-satu ya. Yang pertama, al-waktu ahmanu minadz zahabi. Waktu itu lebih mahal daripada emas. Ini udah pasti, saya yakin. Kemudian yang kedua, la tu'akhir amalaka ila ghad ma taqdiru an ta'malahu al-yawm. Nah, di sini artinya janganlah engkau mengakhirkan pekerjaanmu hingga hari esok. Jika kamu pada hari ini dapat mengerjakannya, jangan ditunda-tunda kalau punya pekerjaan, gitu ya. Kemudian tanzimul amali yuwaffiru nisfal waqti. Tanzimul amali yuwaffiru nisfal waqti. Kalau pengaturan ataupun manajemen pekerjaan itu memperbanyak separuhnya waktu. Jadi kalau kamu udah merencanakan suatu pekerjaan, kamu akan melakukan apa, itu sudah meringkas setengah dari waktu kerjaan itu sendiri. Jadi kamu harus punya niatan, punya rencana, kamu akan mengerjakan apa di hari ini, begitu. Itu akan mempermudah, tinggal setengahnya aja pekerjaan kamu itu nggak akan susah, tidak akan berat. Kemudian untuk yang keempat, lantarji'a al-ayyam allati madut. Tidak akan kembali hari-hari yang telah lalu. Ini udah pasti betul. 5 menit yang lalu kita nggak akan bisa balik lagi, apalagi 5 hari yang lalu atau 5 tahun yang lalu. Itu sudah tidak pas. Itu sudah pasti tidak akan bisa kembali lagi. Kemudian yang terakhir, baydatul yaumi khairun min dajajatil khuldi. Telur hari ini lebih baik daripada ayam esok hari. Mengapa demikian? Karena ini sudah pasti kita ada hari ini itu ada telur. Belum tentu besok kita akan dapat ayam. Kenapa? Ya kesempatan itu tidak akan datang 2 kali, gitu. Intinya gitu. Lanjut ya. Al-Mafudut yang keempat kalau nggak salah ya. Ya, ini tentang ilmu. Kita akan baca satu-satu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ini juga terkenal. Tuntutlah ilmu sejak buayan hingga liang lahat. Jadi nggak ada batasan waktu kita, batasan umur untuk kita menuntut ilmu. Sampai kita di liang lahat itu terakhir kita boleh menuntut ilmu. Laulal ilmu lakana nasu kal bahaim. Seandainya tiada ilmu, niscaya manusia bagai binatang. Nah, ini sebenarnya kalau dalam biologi kalau tidak salah ya, manusia dan binatang itu nggak ada bedanya. Mereka sama-sama dalam animalia kan. Nah, cuma di sini kita yang membedakan dengan hewan itu ada ilmu dan akal. Jadi hewan tuh nggak punya ilmu, maka tuntutlah ilmu. Selagi kamu masih sekolah, kita bisa menuntut ilmunya. Kemudian yang ketiga, utlubul ilma walau bisin. Utlubul ilma walau bisin. Carilah atau tuntutlah ilmu walaupun di negeri Cina. Mengapa ini dijadikan sebuah patokan atau pedoman ataupun peribahasa? Karena mencari ilmu itu tidak cukup untuk sampai yang paling dekat dari rumahmu. Kalau perlu sampai negeri Cina itu boleh, gitu. Nah, lanjut. Ta'allam sughiran wa'mal bihi kabiran. Belajarlah ketika waktu kecil dan amalkanlah ketika waktu besar. Maksudnya kamu lebih baik melakukan sesuatu itu harus sebelumnya belajar dulu. Jadi kamu harus punya pengetahuan, harus punya ilmunya dulu baru melakukan sesuatu, gitu ya. Jadi nggak ngawur apa yang kamu lakuin itu. Lanjut, khairun jalisin fi zamani kitab. Khairun jalisin, teman duduk terbaik fi zamani, di setiap waktu. Kitabun adalah buku. Nah, ini sudah pasti untuk literasi kita, gitu ya. Kemudian mafudot yang terakhir yang berdasarkan tema ini ada tentang akhlak dan adab. Yang pertama kita akan baca asyarafu bil adabi la bin nasabi. Kemuliaan itu, asyarafu itu karena adab kesopanan atau budi pekerti, bukan karena keturunan. Ingat ya,
anaknya raja kalaupun dia tukang nyolong itu nggak bagus, jangan dicontoh gitu ya. Rifqu fid dhaifi min khuluqis syarifi, lemah lembut pada orang yang lemah adalah sifat yang mulia. Ya pasti udah jelas, nggak usah dijelaskan lagi ya. La tahtakir mendunaka falikul syai'in maziyatun. Nah, jangan menghina seseorang yang lebih rendah daripada kamu, karena segala sesuatu itu mempunyai kelebihan. Ibaratnya ya, kayak diibaratkan dengan ikan. Sekecil-kecilnya ikan dia punya daging, ya. Sebesar-besarnya ikan dia masih punya tulang. Jadi ambil setiap sisinya yang baik-baik, jangan lihat yang negatifnya, begitu ya. Begitupun manusia juga, sebaik-baik manusia pasti ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Sejelek-jeleknya manusia pasti juga ada punya kelebihan gitu. Kemudian yang keempat, adabul mir'i khairun min zahabi. Adab seseorang lebih berharga daripada emas yang dimilikinya. Betul sekali ini. Adapun orang kaya, raja, sultan, tapi kalau suka nipu ataupun nipu orang banyak, pamer kekayaan, flexing kayak gitu ya, ini nggak baik, jangan ditiru, oke? Itu nggak ada apa-apanya. Kemudian su'ul khuluqi yu'di, kerusakan akhlak itu akan menular. Jadi kalau kamu punya teman punya akhlak yang kurang baik, su'ul khuluq, jadi jangan didekati karena itu bisa menular. Oke? Nah, itu ada azan, kita selesaikan sedikit lagi. Nah, alhamdulillah udah paham ya apa itu al-mafruḍat dan bagaimana jenis-jenisnya. Dan ini ibu minta kamu bisa dipedomani ataupun dijadikan moto hidup. Jangan sampai cuma untuk lalu lalang. Lebih bagus lagi kamu hafalkan, karena paling tidak pasti nanti di kemudian hari kamu pasti akan ketemu dengan al-mafruḍat ini, entah itu kapan, besok ataupun kapan, dimanapun itu ibu yakin pasti kamu akan ketemu lagi gitu ya. Tinggal kamu paham, kenal ataupun membekas atau tidak. Oke, ibu cukup sekian. Syukuran ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar ya.